Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriani, NIM A1H1190019, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media dan sumber belajar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian, salah satu ahli yang berpendapat mengenai media pembelajaran yaitu menurut Heinig dan kerabat-kerabat dalam Arsyad 2016, media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan atau a source dengan penerima pesan atau a receiver. Kedua, fungsi media pembelajaran. Media dapat digunakan untuk mengantarkan pembelajaran secara utuh, juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan pembelajaran, memberi penguatan maupun motivasi. Berbagai peranan media dalam proses belajar mengajar Hamalik dalam Sadiman 2003, yaitu yang pertama menjelaskan penyajian pesan dan mengurangi verbalitas, yang kedua memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran, tiga memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas, empat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera manusia. 5. Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan dapat mengatasi sikap pasif anak didik. 6. Mengatasi sifat unik pada setiap anak didik yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda. Ketiga, pengelompokan media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Zaman dan kerabat-kerabat 2005, media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Jenis media ini yang paling sering digunakan dalam pembelajaran. Untuk menyampaikan pada anak usia dini, media visual ini sangat tepat karena sesuai dengan sifat dan cara belajar anak yang menghendaki pembelajaran secara konkret. 2. Media audio. Zaman dan kerabat-kerabat 2005 mengatakan media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Ketiga, media audiovisual. Menurut Zaman dan kerabat-kerabat 2005, media audiovisual adalah kombinasi antara media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar. 4. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitar anak yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk membantu pemahaman anak dalam proses belajar mengajar. Menurut Jalinus dan Ambiar 2016, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design. Kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning by utilization. Kelima, fungsi sumber belajar. Menurut Jalinus dan Ambiar 2016, fungsi sumber belajar yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yang ketiga memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yang keempat memungkinkan belajar secara seketika, 5. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menebus batas geografi. 6. Klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar terlihat dari skema yang dikemukakan oleh AECT dalam Zaman dan kerabat-kerabat 2005 sebagai berikut. Yang pertama, pesan atau message. Pesan sebagai sumber belajar.
adalah segala informasi yang harus disalurkan oleh komponen yang lain yang berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Kedua, orang. Orang sebagai sumber belajar adalah mendatangkan atau menjadikan seseorang yang memiliki profesi dan keahlian yang berhubungan dengan materi pembelajaran. 3. Bahan. Bahan sebagai sumber belajar adalah sesuatu yang sering disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. 4. Alat. Alat sebagai sumber belajar adalah benda atau alat yang disebut media atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan tersebut. Kelima, teknik. Teknik dalam sumber belajar adalah prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang menyampaikan pesan. Keenam, lingkungan. Lingkungan atau latar adalah situasi di sekitar di mana pesan disampaikan atau disalurkan. Yang dimaksud lingkungan adalah luar sekolah dan dalam sekolah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.